Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita saat ini akan belajar prinsip-prinsip kepemimpinan, terutama yang bisa diterapkan di dalam diri kita. Kita akan belajar tentang bagaimana kita memimpin dengan rendah hati di dalam dunia korporasi yang keras dan justru memandang kerendah hatian sebagai tanda kelemahan. Sebenarnya kerendah hatian bukan berarti lemah, melainkan kerendah hatian adalah tidak terlalu memikirkan diri kita sendiri. Rendah hati berarti menjadi realistis dan membumi. Itu juga bisa berarti menghargai orang lain dan kontribusi mereka. Kerendahan hati mendorong kita membangun tim, menghargai kemampuan belajar, terbuka terhadap umpan balik, mengizinkan kita menghadapi realitas dan kesalahan, mendukung pembangunan karakter, dan memperbesar potensi kita. Jika kita memiliki karakter rendah hati, yakinlah orang-orang tidak akan melindas kita. Justru orang-orang akan menghormati kita. Selanjutnya, kita akan belajar harus seterbuka apakah seorang pemimpin. Sebagai pemimpin, kita tidak boleh menyembunyikan kabar buruk. Orang-orang bisa saja mengetahuinya. Tentu saja, ada saat-saat kita harus merahasiakannya. Misalnya, demi melindungi privasi anggota keluarga, dan kita harus menghormati itu. Tetapi pada umumnya, orang-orang akan menghargai keterbukaan. Hal itu memampukan mereka terhubung dan bisa menginspirasi mereka. Namun ingat, kita juga perlu bertanya pada diri kita sendiri, alasan kita menyampaikan kabar buruk. Apakah kita melakukan itu demi kebaikan tim? Apakah kita menyampaikan itu demi menjalin hubungan dengan tim dan membuat mereka bersemangat? Atau apakah kita melakukannya karena ingin ditolong? Jika alasan terakhir yang mendorong kita, alasan itu enggak benar. Jika kita sedang mengalami masalah pribadi, kita boleh memberitahu mereka bahwa kita tidak bisa berkinerja optimal sekarang, tetapi itu hanya sementara. Lalu majulah terus. Jangan membebani anggota tim dengan masalah-masalah pribadi kita. Lalu selanjutnya kita belajar bagaimana cara mengatasi kesepian yang terkadang dirasakan oleh seorang pemimpin. Hal yang pertama yang perlu kita cermati adalah perbedaan antara kata kesendirian dan kesepian. Kadang justru kita harus mengharapkan kesendirian supaya kita bisa berpikir, kita bisa mencipta kreativitas, dan kita bisa mendengar bisikan-bisikan ilahi dari Sang Maha Pencipta. Jadi,
Justru kita harus punya waktu kesendirian untuk berpikir dan merenung, supaya kita bisa mengisi ulang semangat kita. Kesepian dengan kesendirian berbeda. Pemimpin terkadang harus maju terlebih dahulu dan bisa rentan merasa kesepian. Ada beban yang harus dibawa pemimpin. Ada pesan-pesan yang hanya bisa disampaikan olehnya. Ada keputusan penting yang harus ia ambil. Dalam organisasi yang dipimpin dengan baik, 90% keputusan diambil oleh orang-orang yang dekat dengan sumber masalahnya di level pelaksanaan. 10% sisanya merupakan keputusan sulit yang harus diambil oleh pemimpin. Ketika mengambil keputusan sulit, kita membaginya dengan orang-orang di lingkaran dalam kita. Itu sangat menolong. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan kesepian itu ke kesendirian. Ketika kita merasakan beban kepemimpinan, carilah cara menguasai diri sendiri dan memikirkannya secara dalam, menjadi perenungan yang merecharge, yang mengisi ulang energi kita agar kita tidak kehabisan bahan bakar. Salam untuk terus menggali potensi kepemimpinan di dalam jiwa kita, dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.